Hai, selamat siang. Selamat berjumpa lagi dengan saya, RB di sini. Oke, sudah hampir berapa ya? Mungkin di tahun 2023 ini baru pertama kali saya membuat analisa video ya. Saya mulai dari cryptocurrency dalam Ethereum. Biasa kalau untuk biasakan pada saat kita menganalisa apapun di market apapun, forex, saham apapun itu, maka lakukanlah itu di time frame yang paling besar. Cukup misalnya jangka panjang di weekly lah ya, di weekly. Nah, di weekly-nya seperti ini posisinya. Ini secara Elliott Wave modernnya sekarang ini sudah ada untuk yang bearish-nya ini sudah terbangun tiga pola, tiga segmen, segmen ganjil satu, segmen genap satu, segmen ganjil dua. Jadi segmen ganjil sudah dua, ini satu, ini dua ganjilnya. Jadi totalnya segmennya satu, dua, tiga. Jadi sudah ada tiga segmen. Artinya sekarang dalam posisi ada di segmen ini, ya, seperti ini. Nah, ini segmen ini. Ini segmen genap ya, seperti yang ini, yang merah ini segmen genap di time frame ini, segmen genap. Dengan fungsi berbeda di sini adalah sudah jelas kalau di sini adalah continue. Sementara yang ini peluang besar untuk menjadi sebuah segmen reversal ya. Lihat di sini bisa kita sini ya. Kalau misalnya dia menjadi sebuah segmen yang katakanlah continue ya ke bawah, maka ini akan terjadi penurunan harga yang cukup besar di sini ya. Cukup besar kalau di sini. Terus masih besar seperti itu. Nah, tapi dalam hal sekarang ini, mana yang sebenarnya kita bicara kalau kemungkinan probabilitas statistiknya saja. Kalau bicara statistiknya, maka ini kemungkinan besarnya ini adalah menjadi sebuah bangun reversal. Kemungkinan besar. Tapi yang jelas apapun itu, bahwa ini adalah sebuah genap. Secara Elliott Wave modernnya, ini saya angkanya, tulisannya, nah ini teksnya, harusnya biar kelihatan. Nah, seperti itu. Tadi nggak kelihatan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi ini dalam posisi berganti. Artinya dalam jangka panjang, maka ini masih di area yang orang bilang adalah sebuah korektif. Ini korektif ya. Korektifnya pun ini kalau ini bisa dibangun sebagai korektifnya, maka ini baru satu, dua, tiga, empat, masih ada satu lagi ya, empat. Kecuali kalau ini saat krusial ini menjadi seperti ini. Ini kalau kita bicara, nah ini ya. Jadi ini adalah gelombang akhir dari gelombang akhir dari sebuah reversal. Hanya di sini ciri-cirinya ini adalah bukan ciri-ciri untuk yang putih ini ya. Kalau saya perbesar, maka yang putih ini bukan merupakan ciri-ciri dari sebuah pergerakan harga untuk sebagai gelombang untuk reversal. Harusnya kalaupun itu menjadi sebuah bangun reversal, maka dia harus naik dengan lebih cepat, tinggi ya, tinggi dan seperti itu. Jadi tidak, kalau ini lihat sampai sekarang sejauh ini dia masih kekuatannya, dorongannya masih kalah di saat posisi yang ini. Nah, yang ini ya, posisi ini masih kalah. Nah, sekarang kalau sudah kita berbicara menganalisa jadi di weekly-nya, mari kita perhatikan di time frame daily-nya. Apa yang terjadi selama daily-nya? Tentunya pengamatan itu kita hanya mengamati yang dari titik putih ini ya, titik merah ini. Seperti itu ya. Ini adalah yang ganjilnya ya. Ini ganjil seperti itu. Jadi ini di kelompok yang genap ini yang korektif genap ini adalah sebuah segmennya sudah terakhirnya sedang saya bangun. Ini ganjil, ini genap ya. Ini ganjil, ini genap.
Ini ganjil, ini genap. Hati-hati. Dan di genapnya ini kalau kita hitung ini baru 1, 2, 3, 4, 5. Kalau di sisi ininya ya, ini bisa karena ini satu gelombang lagi masih lama, jadi ini dikatakan sudah selesai kalau dia begini ya, katakan satu barnya aja langsung begini. Satu barnya langsung begitu, langsung naik ya. Ini belum ini ya, ini belum. Jadi walaupun ini sudah 1, 2, 3, 4, 5, bisa jadi 5-nya ini masih katakanlah masih di sini bisa jadi ya. Atau bisa jadi bangunan yang terakhirnya bisa jadi membangun sebuah kelompok yang gelombang 3 ya. Jadi kita harus, tapi ini sudah di akhir, sudah dikatakan berada di akhir. Di akhir untuk katakanlah dia membangun sebuah gelombang, sebuah segmen ganjil ya. Tapi ingat, ini yang saya tadi sampaikan bahwa ini adalah hati-hati bahwa ini kalau lihat dari sini kalau dia kita bicara betul kalau yang hijau ini adalah sebuah segmen terakhir dari penurunan. Ya, betul bisa jadi ini bisa menjadi naik seperti ini. Tapi bisa jadi itu bukan di situ segmennya. Segmen terakhirnya adalah di sini. Jadi masih terbangun satu lagi segmen turun. Ini harus kita hati-hati di sini ya. Tidak menutup kemungkinan itu terjadi. Ya. Atau bahkan yang lebih mesti diperhitungkan adalah bukan hanya turun, katakanlah kita membangun ya. Katakan turun kita ini hanya begini ya. Ini nggak masalah ya, masih oke. Yang paling ini hati-hati adalah katakanlah dia membangun. Nah, seperti itu. Ya. Ya. Itu yang mesti kita perhatikan ya. Jadi di posisi sekarang ya, di posisi sekarang ini posisinya masih ada dua kemungkinan, masih ada dua kemungkinan. Memang dan harus selalu memang ada dua kemungkinan. Anda kalau trading itu tidak ada lagi pilihan cuma dua, cuma turun dua naik. Oke. Ya, jadi harus kita perhatikan. Nah, kalau kita perhatikan, kalau sudah tahu posisinya bahwa kita di gelombang genap, maka ini yang merah ini gelombang genap weekly-nya. Maka di time frame yang lebih kecilnya kita bisa melakukan, katakanlah kalau kita melakukan trading bisa dilakukan, tapi sebelumnya kita perhatikan, kita ukur. Cara yang terbaik adalah mengukur ketinggian dari harganya, entah harganya gimana seperti ini. Kalau lihat dari sini, ini yang kita paling tinggi dari sini ke sini ya, kita perhatikan. 19% emang mencukupi, tapi kalau kita lihat di sini ya, ini penurunannya itu berapa? Sekitar 11% ya. Artinya, apalagi kalau kita bicara ke sini, jadi dari sini ke sini 6%, kalau naik itu 60%, kalau ke bawah adalah sekitar 5%-an. Artinya apa? Dalam posisi seperti sekarang, kita di Ethereum tidak bisa untuk masuk buy dulu. Oh ya, by the way, saya akan menjelaskan bahwa untuk di cryptocurrency saya berbicara tentang market spot ya. Bukan derivatifnya, bukan. Jadi setiap masuk itu yang kita bisa lakukan hanya satu buy. Jadi masuknya itu dengan buy. Ya, derivatif. Jadi di sini pun juga saya tidak akan menyarankan pada saat saya bicara entry, itu entry-nya pasti buy. Ya. Sehingga dalam posisi sekarang seperti ini, karena risiko yang kita ambil, misalnya ini kalaupun misalnya peluang profit yang mungkin naik adalah dari sini ke sini, sampai sini. Kalau berdasarkan ininya, kemudian peluang, katakanlah peluang paling loss-nya ini di sini sampai sini. Ini cuma 4% ya, 4%. Apalagi kalau kita sampai di sini nih yang perlu saya khawatirkan, ini 9%. Artinya apa? Kalau saya bisa melakukan buy di sini, maka kemungkinan turunnya ini kalau sampai di sini adalah sekitar 4%. Mungkin masih oke lah kalau 4% ya, nanti satu saat naik lagi. Yang kita khawatirkan adalah sampai 10%. Atau kalau tidak begitu pun, nah ini untuk yang ini, tidak menutup kemungkinan juga bahwa dia katakanlah tadi mempunyai sebuah gambaran seperti ini ya.
Dari posisi sini, ya, seperti sekarang ini, kita melihat dari hitungan ini, kita kalau mau menghitung gelombang ya di sini, ini kalau kita bicara eh, balik turun supaya kita mengatakan bahwa ini gelombang turun, maka kita ngitung dari sini. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini kalau kita perhitungkan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini memang terjadi ini bisa menjadi sebuah bagian dari sini masih banyak. Oh, dia nggak bisa dipindahkan. Oh iya. Jadi dengan yang ini masih merupakan bagian yang di atasnya ya. Sehingga ini masih 5. Jadi 1, 2, 3, 4 harus kita perhitungkan bahwa tidak untuk kemungkinan ini adalah setelah itu adalah dia terjun. Nah, artinya apa? Pada saat kita misalnya mau buy, di sini ciri-cirinya untuk naik langsung juga belum ada, turun juga belum ada, bar-barnya belum ada. Ya, kalau misal di sini ada penurunan cepat ya, penurunan cepat, maka dia akan melakukan yang ini ya. Jadi kalau dia sampai sini itu tapi lambat turunnya gitu. Anda bisa kalau memang sampai sini Anda tunggu aja balik setelah tertentu di sini untuk melakukan buy. Buy, tapi jangan menjadi jangka panjang. Kenapa saya bilang begitu? Karena ini katakanlah dari sini ke sini, kita cukup saja misalnya ya model scalping lah sederhananya ya. Jadi kita buy di sini, nanti close di sini. Yang catatan apa? Kenaikannya itu agak lambat. Tapi kalau kenaikannya tinggi, jadi pentakan stop lossnya itu mungkin kalau sekarang masuk, katakan beberapa hari kemudian kita lihat ya, kita perhatikan. Atau berapa jam kemudian kenaikannya cepat tidak. Kalau misal lambat, Anda bikin stop loss. Tapi kalau kenaikannya cepat ya biarkan dulu aja. Ya. Jadi buy-nya ini di sini kemungkinannya buy-nya. Ya. Tapi kita tunggu dulu. Sabar. Tapi kalau dia ada kenaikan harga yang saya bilang tadi, penurunan harga, harga penurunan sangat cepat, Anda jangan coba-coba buy limit ya, jangan. Jadi kalau misalnya ada bar-bar yang sifatnya turun dengan cepat begitu ya, barnya misalnya. Dari sini langsung begitu ya, satu begitu, baru satu aja bisa begitu, apalagi duanya, nah ini jangan dilakukan. Ya. Ya, jadi ada bar satu aja tingginya ke bawah cukup cepat ya satu kalinya. Anda jangan melakukan itu. Artinya jangan melakukan entry ke market. Tapi pada saat misalnya seperti ini, dan ini ya, yang ini lambat, nanti turun lagi lambat. Anda silakan pada saat sudah di bawah sini Anda bisa buy. Jangan lagi di sini, jangan. Tapi pada saat di area di bawah ini, kalau saya kasih kotak misalnya, silakan banyak di sini. Nah, atau daerah situ ya buy-nya. Buy, tapi jangan lupa tadi teknik teknik taking profitnya, sell limitnya itu adalah pada saat kita pasang sell limit pada saat dia bergerak lambat, naiknya agak lambat. Ya. Sell limitnya jangan yang puncak ini, cukuplah yang katakanlah di sini mungkin sekitar ya 8%-an. Menurut saya sih cukup ya 8%. Sekitar di sini ya, sekitar di sini sell limitnya. Itu saya barangkali untuk Ethereum sekarang ini tidak akan menghitung langsung Elliott Wave-nya langsung saya langsung praktis. Jadi sekarang EWAMO itu adalah metode praktis trading, bukan analisa prediksi untuk melakukan di dalam melakukan trading. Terutama saya akan lebih banyak fokus kepada yang namanya cryptocurrency karena banyak sekali metode yang luar biasa yang bisa saya gunakan untuk mendapatkan profit lebih tinggi potensi prospek persentasenya ya. Oke. Mungkin saya cukupkan di sini dulu. Silakan kalau Anda ingin bertanya lebih lanjut tentang apakah tentang Elliott Wave atau marketnya tentang market yang tolong sampaikan di komentar ya. Jangan lupa untuk saya berterima kasih kalau Anda subscribe, like ataupun sharing ide video saya ini. Oke, saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih.